Teman-teman saya berkata, aduh habis lo tak. Yang interview jilbab, keluarga orang Bugis lagi. Orang Bugis dibantai habis di Ambon. Lo utusan Ambon. Saya masuk, Tuhan, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Seperti batang air kemana dialirkan. Saya adalah orang yang layak dialiri kemurahan Tuhan hari ini. Oke, saya nggak mungkin tinggalin pengungsi 3 hari, itu 900 jiwa loh Tuhan. Jangan saya datang ke Makassar kalau cuma buat gagal. Ternyata saya diinterview 15 menit, cuma kenapa saudara masih bisa di Ambon. Saya cerita tentang orang muslim yang saya tolong, kenapa saya nggak pernah expect, saya nggak pernah ngikutin bahasa orang bahwa nanti kalau saya masuk di border saya akan dibunuh, enggak. Saya selalu berkata mereka adalah kakak saya, kakaknya Ishak itu Ismail, so pasti saudara. Dan apa yang kamu perkatakan kamu tuai, apa yang kamu tabur kamu tuai. Saya lebih disayang sama masyarakat muslim daripada orang di camp-camp Kristen. Saya masuk di masyarakat muslim, bawa makanan, bawa susu, bawa obat-obat. Mereka tanya, Ibu dokter mau air kelapa? Dipanjatin. Saya sampai kering-kering leher ngelayani camp-camp Kristen. Udah, puji Tuhan deh, sukacita aja. Jadi saya nggak bisa ngomong seperti media. Saya nggak bisa ngomong sama seperti mereka yang nggak pernah turun kerusuhan terus ngomong ngarang seluruh di media. Saya bohong dan saya dimarahin Tuhan kalau saya bohong. Saya harus ngomong yang benar apa yang saya alami. Saat itu saya nggak pernah merasa susah. Kerusuhan Madura saya masuk ke sana. Di Madura saya tinggal di mana saudara? Musola. Nah, di musola itu kerjaan saya apa? Cuci piring, teaching, pengobatan. Sudah itu ngangkat air wudhu. Nah, orang nggak lihat saya nggak sholat nih, nggak tahu aja. Setiap kasih angkat air wudhu saya berkati itu air wudhu. Nah, setiap kali mereka Allahu Akbar. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Tuhan. Saya gabung sama mereka, saya berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iya Tuhan, lagi siapa yang berseru kepada Tuhan, kan Tuhan dengar kan. Dia minta jalan yang lurus, tunjukin Tuhan. Tapi kenapa mereka gak ketemu? Orang Kristen banyak yang salah. Orang Islam lagi minta tunjukkan kami jalan lurus, mereka bilang alah ribut, orang lagi tidur, masjid bunyi, aduh ribut tuh masjid. Saudara, mereka harus dibantu. Mereka lagi teriak cari jalan yang lurus. Dan saya doa waktu mereka. Dan dengan demikian saya di Aceh, di Nias, enggak kan pernah di Padang lagi kemarin. Semua disayang. Kenapa? Kita tabur perkataan baik buat mereka. Lepaskan damai sejahtera. Enggak usah ngomong Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas itu keluar lewat perkataan yang manis. Sampaikan damai sejahtera. Sampaikan itu kasih ke mereka. Mereka pasti menerima. Saudara, jadilah saksi. Kemana saudara pergi? Jadi saksi dan saudara pasti berhasil. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Dan bertindak hati-hati seperti firman. Jangan bertindak sesuai apa kata orang-orang yang gak sesuai firman. Jangan bertindak seperti apa kata media yang saudara dengar banyak. Jangan bertindak seperti apa kata orang-orang tokoh-tokoh yang saudara percayai tapi dia tidak bersandar sama firman. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Maka saudara pasti kata Tuhan berhasil dan beruntung. Again, apa yang saudara cari? Marilah kita mengejar damai sejahtera dan kita saling membangun. Sampaikan kata-kata positif. Sampaikan berkat buat bangsa ini. Tuhan berkata kemanapun engkau pergi, lepaskan berkat supaya engkau mendapat kesejahteraan di kota itu. Kalau orang bilang di Amerika begini-begini, saya gak percaya. Saya urus visa saya masuk Amerika, saudara, saya ngurus dari Brussels 2 hari. Saya dapat, kenapa? Saya doa buat Amerika. Orang bilang Amerika bangkrut, saya gak pernah ngomong Amerika bangkrut. Saya ngomong Amerika kaya, makanya saya gak pernah kere. Selamat hari Minggu, maju bersama firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Jangan pernah lepas, karena kalau saudara mengikuti firman Tuhan, dengan baik, dengan setia, melakukan seperti apa yang firman Tuhan perkatakan. Jangan cari upah, jangan cari nama, jangan cari kemuliaan buat diri sendiri. Itu bakalan kita jadi musuh bebuyutannya Tuhan. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Dengan takut dan gentar, jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan berbantah-bantah. Supaya saudara bisa berdiri teguh di antara angkatan yang bengkok hatinya. Tuhan berkati. Selamat hari ini.